We are daily online media built for passionate Indonesian women in digital era. Glitz Media would like to empower women to be bold and think outside the box. Look, your audio entertainment universe. Wang Jiyang, Dong Yongbae, Choi Seung-hyun, Kang Daesung, Lee Seung-hyun, Uri, Big Bang. Kang Seung-yeon, Kim Ji-nu, Song Mi-no, Lee Seung-hoon, Uri Winner. Selamat datang kembali di Talkative by glitzmedia.co bersama aku Asti. Aku Mondi. Di episode kali ini kita berdua semangat banget ya Mon ya, karena kita mau ngomongin tentang hal yang kita suka nih, yaitu K-pop. Nah, ini aku yakin banget sih pasti banyak banget teman-teman di luar sana yang juga K-popers kayak kita ya Mon ya. Tentu. Entah K-popers milenial atau K-popers baru yang mungkin mendadak jadi K-popers gara-gara tahu BTS atau Blackpink. Betul. Atau juga K-popers kolonial nih kayak kita berdua. Kita, kolonial. Benar. Nah, karena kita ngomongin K-pop, hari ini aku dan Mondi mau share tentang pengalaman kita sebagai K-popers ya Mon ya. Mungkin kita mulai dari awal mula kenapa kita jadi K-popers. Ya, sebenarnya awal mula dari K-popers itu dari K-drama sih. Mungkin ini juga terjadi di teman-teman sekalian ya. Awalnya tuh aku gara-gara soundtrack drama. Waktu itu tahun 2009 atau 2010 aku lupa. Itu lagi zaman-zamannya K-drama tuh bener-bener booming. Tapi boomingnya nggak seperti sekarang. Betul. Karena dulu cuman kita nontonnya di TV. Waktu itu tuh lagi Di Indosiar nggak sih? Indosiar, bener banget. Waktu itu tuh kalau teman-teman tahu, pasti tahu Gominam. Oh, tahu nggak? iya. Gominam itu atau You're Beautiful. Waktu itu tuh yang main bener. Jang Geun-suk sama Park Shin Hye. 고민함? 지금 당장 별 보게 해줄까? Itu yang main idola aku juga ada Jung Yong Hwa di situ. Vokalisasi Enbu. Benar. Terus ada si FT Island. Yes, vokalisnya. ada Hongki. Hongki, juga. iya. Jadi dari situ aku suka banget drama itu karena aku juga ngefans banget sama Jang Geun-suk. Jadi tiap hari, like every day, harus nyari berita tentang Jang cast, Geun-suk. enggak, Oh, castnya si Gominam oke. itu dari Park Shin Hye, terus Jang Geun-suk, Yong Hwa, Hongki segala macam. Nah, kalau misal kalian nonton drama itu pasti ingat ada satu aktris antagonis. Waktu itu yang main Yui. Oh iya benar ada Yui di situ ya, ada benar-benar. Yui. Jadi waktu itu aku sempat baca artikelnya kalau Yui itu ternyata adalah member dari salah satu girl band. Oh, oke. Namanya After School. Nah, saat itu tuh After School baru ngeluarin album baru, rilis music video juga baru, terus aku langsung nonton. Nah, itu tuh music videonya judulnya Bang. Nah, dari situ terus aku langsung jadi suka banget sama After School. Iya, karena di situ lagunya catchy pertama, yang Bener. kedua music videonya tuh Keren warna-warni banget, iya, betul. dan mereka tuh dance-nya kayak army gitu. Jadi kayak fierce tapi synchronize gitu. Terus Asli. dari situ aku langsung ngikutin K-pop semuanya, terlebih untuk After School I gitu see. sih awalnya. Oke. Kalau Asti gimana awalnya? Kalau aku awal pertama kali sama Simon kayak lewat K-drama. Nah, Itu kayak pasti ya, iya itu kayak pasti K-drama banget, dulu. benar-benar. Dan drama pertama yang sebenarnya tuh aku nonton drama tuh udah kayak beberapa kali gitu sih, tapi yang paling nempel banget sampai sekarang itu adalah Princess Hours Wow, atau Princess Gong Hours, ya iya, kalau bahasa Gong. Koreanya. Gitu yang main itu ada Joo Ji Hoon sama Yoon Eun Hye. Nah, aku tuh suka banget sama drama itu, Bentar, bahkan itu lawas ya. parah, itu lawas banget. Dan itu bahkan kayak sampai sekarang pun dia kan ada full episode-nya di YouTube gitu Iya. kan yang official. Aku tuh masih suka nontonin gitu sampai sekarang. Kayak gitu. nostalgia gitu ya. Betul gitu. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin K-pop, aku tuh pertama kali banget tahu K-pop itu sebetulnya adalah TVXQ, dan bener banget. Jadi bener kayak abis nonton drama apa, terus aku tiba-tiba kayak cari tahu tuh ternyata ketemu tuh TVXQ. Tapi pada saat itu kayak ya udah cuman kayak tahu aja, tapi aku nggak ngikutin, nggak ngefans juga, maksudnya biasa aja gitu. Tapi sampai akhirnya di tahun 2009 aku tuh ngelihat satu grup cewek dari SM Entertainment yaitu FX. Dan menurutku tuh kayak FX tuh keren banget gitu loh, karena pada zaman itu kan
di zaman itu tuh girl group tuh yang maksudnya gini, girl group yang paling gede itu kan sebenarnya adalah 2NE1 sama satu lagi SNSD kan. Dan sedangkan menurutku FX itu adalah gabungan dari dua-duanya. Jadi mereka keren juga, tapi mereka cantik-cantik juga Nggak gitu. terlalu girly tapi fierce gitu ya. Betul, iya, dan aku tuh jadi suka banget sama mereka dah. Jadi sejak itu sih akhirnya aku jadi dengerin K-pop tuh sebenarnya gara-gara FX gitu. Bahkan aku sampai beli albumnya. Wow, bener. iya benar-benar. Karena zaman dulu itu beli album K-pop tuh nggak semudah sekarang Betul, ya. Betul, benar-benar. Karena nggak kalau sekarang kan kita ada e-commerce banyak jualan di situ, tapi kalau dulu tuh kayak dari fanbase. Iya, jadi kita betul. kayak fanbase-nya open PO, terus kita nanti pesan ke mereka, order ke mereka, terus baru datang kayak 2 minggu Betul, setelahnya iya. gitu. Jadi tuh susah banget ya dulu Bener, ya. nggak segampang sekarang ya kan. Dan kalau misalkan dipikir-pikir harganya juga lumayan, ya. Lumayan, Jadi lumayan banget. kalau diinget-inget zaman kuliah awal atau SMA gitu kan kayak duit kita terbatas ya Kak gitu Bener ya. banget. Jadi kayaknya pas kita bisa beli album K-pop tuh rasanya kayak seneng banget itu gitu kayak sih. precious banget sih Bener, album-album K-pop itu. bener, Jadi bener. sebenarnya FX itu dan After School adalah stepping stone kita Iya. untuk jadi K-popers ya Betul, kan. betul. Nah, selain After School nih Mon, kira-kira kayak lo ada suka apa lagi sih? Sebenarnya aku itu adalah pecinta underdogs. Oke. Jadi karena After School itu kan bukan salah satu girl band Korea yang besar banget Iya, kan. betul. Karena dia berasal dari bisa dibilang middle company-nya middle dari Pledis Entertainment. Tapi saat itu pas lagi ngikutin After School, aku sih coba-coba lihat boy band lainnya. Waktu itu yang lagi terkenal banget selain Super Junior, aku juga sempat suka sih Super Junior, bahkan sempat beli beberapa albumnya gara-gara Sorry Sorry atau Buona Mana. Itu waktu itu sempat lihat Shiny tuh lagi naik banget di iya, tahun bener. 2009 2010 itu sampai Betul. trending topik. Dulu kan masih Twitter ya. Iya, iya. Twitter tuh baru-baru boomingnya Shiny tuh sering banget trending topik. Tapi aku nggak gitu suka sama lagunya Shiny. Genrenya Shiny tuh menurut aku terlalu Seleranya agak ini ya, Iya, nggak cocok ya. bener. Terus aku coba cari-cari lagi, ternyata aku nyangkut di Big Bang. Wow, fantastic, baby. VIP mana suaranya? Ada 120.000 VIP yang nonton. Jadi aku suka banget sama Big Bang. Jadi cerita Oke. awalnya waktu itu tahun 2010 ya kalau nggak salah. Big Bang itu baru ngeluarin lagunya mereka yang Tonight judulnya. Oh, oke. Yang mereka music videonya syutingnya di Las Vegas. Terus sebenarnya itu lagunya biasa aja menurut aku. Tapi terus mereka ngeluarin repackage album, itu ada lagunya Love Song sama Stupid Liar. Itu tuh iya. aku suka banget, Suka banget. Sama kayak hampir tiap hari aku dengerin kayak ini tuh bener-bener mereka produce albumnya sendiri, nyiptain lagunya sendiri. Kayak mereka tuh idol tapi yang bukan kayak boneka sih. Betul. Karena mereka menciptakan jati dirinya mereka sendiri gitu. Sampai sekarang juga aku suka Big Bang gitu. Tapi walaupun mereka sekarang lagi hiatus, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Sama Sih, sih, sama. Kalau aku tuh sebenarnya selain FX, kan maksudnya gini, FX itu membuka jalan untuk suka sama grup-grup K-pop sebenarnya kan. Dan setelah, jadi gini, sebenarnya aku itu basicnya suka banget sama penyanyi solo atau band, kayak band rock gitu-gitu lah, band pop gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin karena kulturnya Indonesia kan kita kan mostly adalah penyanyi solo dan band. Jadi selera itu kayaknya kebentuk juga gitu. Nah, pas sekitar tahun berapa ya, 2011 kali ya kalau nggak salah, aku tuh ketemu lagi tuh sama satu band namanya CN Blue. Nah, CN Blue itu adalah dari FNC Entertainment dan dia tuh adalah band rock. Nah, awalnya aku pikir CN Blue itu adalah band Jepang karena sebenarnya kalau pas aku baca sejarahnya gitu ya pada saat itu, CN Blue itu sebenarnya debut di Jepang duluan. Oh, gitu. Baru abis itu debut di Korea setahun kemudian gitu. Nah, ternyata pas denger kayak keren banget ya band ini gitu. Aku nggak nyangka karena kok ternyata Korea juga punya band kayak gini, karena kan di zaman itu tuh kalau kita mikir band rock kan ya udah pasti kayak One Ok Rock ya dari Jepang atau kayak Laruku ya. Terus tiba-tiba Korea punya nih band kayak gini, kok kayak keren banget gitu. Dan akhirnya aku jadi ngikutin mereka juga gitu. Tapi sebenarnya selain tadi dua grup tadi, aku juga suka sama penyanyi-penyanyi solonya. Salah satunya adalah Jay Park. Jay Park itu sebenarnya adalah my first Korean crush. Berarti lo suka Jay Park ya itu setelah dia solo ya? Yes. Bukan di 2PM ya berarti Enggak, ya? jadi kayak aku tuh tahu Jay Park itu pas dia udah solo. Jadi dia udah nggak di 2PM gitu. Dan pas tahu tuh awalnya nih agak bodoh sih. Jadi
gini, Korea itu kan bukan negara yang ramah bahasa Inggris ya, Mon. Iya, benar. Jadi pas ketemu ada idol atau artis Korea yang bisa ngomong bahasa Inggris, aku tuh kayak wow, dia keren banget gitu. Dan Jay Park itu kan Korean American karena dia dari Seattle kan. Jadi kayak pas tahu dia bisa bahasa Inggris, aku terkejut gitu. Dan ternyata pas dengerin dia nyanyi apa segala macem kan, gayanya dia kan sebenarnya ala-ala kayak Justin Timberlake juga. Gayanya tuh Amerika banget gitu kan. Jadi makanya mungkin gara-gara gitu kali ya. Jadi aku juga suka juga tuh sama Jay Park gitu. Oke. Tapi itu kan sebenarnya kayak idol-idol yang tadi kita omongin itu kan adalah part of, bisa dibilang kayak generasi pertama awal-awal ya. Generasi kedua sih. Generasi kedua awal-awal K-pop gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke 2000-an, baru-baru 2000-an kayak 2015, 2014 gitu, mungkin aku bisa bilang kayak nih buat teman-teman yang sekarang dengerin podcastnya, mungkin nanti bisa nonton YouTube-nya kalau misalnya udah up videonya. Itu aku bawa Lightstick Winner. Winner ini ada adiknya Big Bang, which is sama-sama dari YG Entertainment. Kita kakak adik. Kita sama-sama dari YG Entertainment. Kita YG stan ya soalnya, tapi hanya untuk dua grup ini doang. Hanya 2 grup ini. Benar. Nah, kalau sama Winner pun sebenarnya agak unik. Jadi dulu kan aku kerja di majalah kan, di majalah fashion gitu, namanya majalah Grazia Indonesia. Nah, ceritanya kita mau foto shoot tuh di hari itu. Terus kita lagi carilah tuh inspirasi, kita mau foto konsepnya kayak Jangan apa ya. bilang foto Winner. Enggak ya? Cita-citaku ya. Nah, terus udah gitu kan kita cari-cari lah akhirnya di YouTube kan. Nah, cara nyarinya itu adalah kita pakai season fashion gitu. Jadi awalnya kayak spring summer 2014 gitu nyari taunya. Nah, terus akhirnya keluar tuh beberapa brand. Terus tiba-tiba aku kepikir kayak, oh coba cari dari Asia kali ya, coba deh Korea gitu. Karena kan Korea juga ada Seoul Fashion Week kan. Saya cari tuh spring summer 2014 Korea. Terus muncullah tuh satu video isinya cowok-cowok 5 orang pakai suit gitu, pakai jas. Terus kayak namanya tuh pokoknya tulisannya tuh ada kayak huruf W-nya gitu. Pada saat itu aku pikir itu adalah brand jas kayak Wonghang gitu loh kalau di Indonesia. Terus akhirnya aku klik kan videonya, ternyata itu adalah teaser debutnya Winner. Terus pas aku dengerin lagunya gitu di video klip itu kayak kok lagunya bagus banget gitu, dan aku sempat mikir tadinya Winner itu adalah band. Ternyata setelah aku mencari tahu ternyata Winner itu adalah boy band gitu. Tapi karena genre musiknya beda dari boy band lain pada zaman itu, aku jadi kayak suka banget nih gitu sama Winner. Akhirnya sampai beli lightsticknya, nonton konsernya, sampai beli albumnya juga. Pokoknya sampai bisa dibilang lumayan impulsif sih kalau sama Winner. Berarti Winner itu pas lo suka itu masih berlima ya, Ti ya? Masih, betul. Taehyunnya masih ada ya betul, berarti ya? Betul. Okay. Makanya kayak ini cerita lagi ya. Jadi album Winner yang aku punya pun sebenarnya hanya 2. Jadi hanya album debutnya mereka, Spring Summer, dan yang satu lagi adalah Exit gitu. Setelah itu kan Taehyunnya udah nggak ada, dan aku udah nggak pernah nggak pernah beli albumnya lagi gitu. Bukan karena nggak mau sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya, mungkin kan aku juga bukan tipe orang yang suka jajan belanja gitu. Jadi pas Winner ngeluarin album-album lainnya atau single-single gitu, aku lebih kayak purchase digital gitu. Misalnya beli di iTunes, atau misalnya kayak sekarang kan ada Spotify ya, jadi dengerin di Spotify gitu sih. Kalau Mondi gimana, Mon? Karena aku suka banget After School, jadi aku selalu ngikutin penyanyi atau boy band atau girl band dari besutannya mereka. Oke, Pledis Entertainment ya? Entertainment. Jadi waktu itu After School itu punya brother. Jadi namanya Seventeen. Jadi Carrots di luar sana yang satu suara sama aku. Mana suaranya? Aku belum punya masalah lightstick. Aku juga belum nyapa. I see. Inner circle ya? Iya, benar. Jadi waktu itu pertama kali suka Seventeen itu karena pas ngikutin After School tahun 2015 apa 2014 ya. Playlist itu udah kasih teaser gitu tentang Seventeen. Okay. Jadi mereka tuh punya kayak reality show-nya gitu di YouTube, gimana cara mereka training segala macam, sampai akhirnya mereka debut di tahun 2015 ya kalau nggak salah. Itu single mereka Adore You. Itu tuh aku suka banget lagunya tuh. Mereka tuh bukan boy band yang swag gitu. Beda banget sama Big Bang sebenarnya.
Tapi lagunya mereka tuh catchy Oke. banget, dan mereka tuh pintar, super smart, karena mereka produce albumnya mereka sendiri, padahal itu mereka debutnya mereka loh. Dan mereka juga bikin koreografernya sendiri, Oke. koreografinya sendiri gitu. Jadi kayak itu yang menambah kecintaan aku dengan Seventeen sampai I sekarang. see. Tapi sampai sekarang aku belum sempat nonton konsernya, aku sedih gitu. Jadi gitu sih. Dan baru-baru ini Seventeen ngeluarin album baru. Oh iya benar, ada challenge-nya juga tuh. Right, left and right. Ada challenge-nya juga tuh di TikTok. Mungkin teman-teman yang karat sudah ikutan kali ya. Seru juga tuh lumayan, karena TikTokan itu adalah olahraga guys. Benar. Jadi Bagi yang kalian yang suka males olahraga, coba TikTokan aja. deh, lumayan tau. Lumayan kalorinya. Mm-mm. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas soal awal mula kita jadi K-popers, Ya, terus kita udah sempat mention juga album, terus kita juga udah bilang grup-grup apa aja sih yang kita suka sampai kita punya lightsticknya. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah soal konsernya nih, Mon. Iya. Tadi kan Mondi sempat mention kalau dia suka banget sama Seventeen, tapi belum pernah sempat nih nonton Seventeen sampai sekarang gitu. Betul. Nah, kalau untuk grup lainnya gimana, Mon? Jadi aku cerita dulu ya, pertama kali boyband apa yang aku tonton di Indonesia waktu itu. Oke. Kalau misalnya teman-teman sekalian tahu 2PM, 2PM, Again and again and again and again. J-pop. Jadi mungkin kalau misalnya kalian juga K-popers kolonial, pasti tahu dulu itu di tahun 2009 atau 2010. Salah satu smartphone apa bukan ya, BlackBerry itu bikin acara di Kemayoran. Oh, oke. Mereka itu ngundang 2PM. Oh, oke. Jadi tuh seluruh K-popers tuh kayak lomba-lomba dapetin tiketnya si konser 2PM ini. Itu aku lupa deh sebenarnya konsernya BlackBerry ngundang 2PM atau konsernya 2PM full concert, aku lupa. Oke. Cuma waktu itu aku sempat dapat tiketnya, terus kita nonton. Seru banget. banget. Itu pertama kalinya nonton K-pop boy band. Oke. Setelah itu aku kan suka banget sama Big Bang tuh. Jadi tahun pertama kali nonton itu 2011. 2011 itu kan bisa dibilang ya Ti ya, boyband K-pop itu atau girl band itu jarang yang ke South Asia. Betul. Apalagi Indonesia. Betul. Susah banget buat datengin mereka karena masanya dulu kita belum kayak sekarang. Iya, gitu belum kan. seterbuka sekarang, karena kan kalau sekarang kan presiden kita Pak Jokowi kan juga CS banget Iya, sama presidennya betul Korea banget. Selatan kan. Jadi makanya gampang banget Gampang tuh, banget. termasuk juga kayak memudahkan kita untuk liburan ke Korea tuh gampang Betul. ya. Kalau dulu tuh nggak segampang itu. Jadi waktu itu aku nonton Big Bang itu di Singapura. Waktu itu Big Bang itu bukan full concert, bukan sama sekali, tapi mereka dijadiin salah satu line up untuk konsernya F1, oke. Formula One, balap mobil gitu. Mereka tuh salah satu line up-nya. Jadi waktu itu aku sama kakak aku sama temennya dia langsung deh, yaudah yuk kita beli tiketnya, beli tiket nonton F1. Terus habis itu nonton konsernya ada si Big Bang. Cuman waktu itu Big Bang-nya bukan berlima. Waktu itu cuma ada GD, Top sama Seungri sama Taeyang. Oke. Cuman berempat. Jadi mereka GD sama TOP bawain lagunya mereka, terus Taeyang sendiri, Seungri sendiri gitu. Oke. Itu pertama kali. Terus abis itu aku juga sempat, dari situ aku langsung nonton Big Bang terus kan udah mulai gampang tuh mereka masuk ke Indonesia. Terus Betul. berapa kali juga aku nonton di sini di Jakarta sama di Singapura. Terus abis itu selain Big Bang sama 2PM aku juga nonton N-Black. Wow. Kalian penggemarnya Lee Jun? Ya, Lee Jun. Mir. Seungho. Nah, aku juga sempet tuh waktu itu M-Black sebelum sekarang kan mereka udah hiatus banget Iya, ya. udah bubar ya kalau nggak salah juga ya. Iya, Bubar nggak tahu apa sih hiatus bubar ya? apa enggak, pokoknya Lee Junnya udah nggak ada di Udah nggak ada di M-Black, betul. Mir kalau nggak salah juga udah nggak ada di M-Black. Kayaknya Mir terakhir kayak aku nggak tahu sih benar apa enggak, dia ngantor di kantor bapaknya, karena kan Mir tuh sebenarnya kayak Siwon gitu kalau di Super Junior, dia tuh kayak rich peeps gitu. Dan Iya. katanya bapaknya tuh punya perusahaan Bisnis gitu, ya, bisnis. Katanya konon Mir sekarang ngantor, cuman nggak tahu ya. Jadi karyawan tetap kayak kita gini. Iya, benar. Jadi waktu itu sih salah satu itu aku sama sekali nggak nyesel karena nonton sekali M-Black itu tuh kayak bener-bener bagus banget. Apalagi mereka kan kayak Beast Doll ya kan, disebutnya bener, Beast Doll. Apalagi Lee Jun waktu itu nyanyiin lagu solo waktu itu mereka dia itu nyanyiin lagunya Rain. Judulnya Nan itu aku. Oke. Nan tuh I, me gitu kan. Itu tuh dia buka baju kayak wow. Kayak lo tuh mesti nonton itu. Iya, Yolo. iya, Terus benar-benar. nonton M-Black, terus abis itu
nonton Music Bank waktu itu. Music iya. Bank juga sempat konser di sini, sama aku nonton Infinite. Infinite. Gitu. Infinite Oke. iya. Jadi aku sempat nonton konsernya Infinite tahun 2000 berapa ya? 2014 apa 2015. Terus terakhir K-pop konser yang aku datengin adalah Big Bang waktu itu tahun Oke. 2015 nih tiketnya. 2015 itu terakhir Benar, mereka benar. berlima gitu. Kalau Asti gimana? Kalau aku pertama kali banget nonton konser K-pop ya, terutama itu sebenarnya bukan idola sendiri, karena kayak tadi aku bilang kan aku suka banget sama FX. Tapi ya seperti yang teman-teman K-popers tahu bahwa FX itu kan karirnya nggak jelas ya. Iya. Sekarang aja kayak member-membernya tuh udah nggak ada di SM Entertainment selaku agensinya, cuma tinggal Crystal doang sendiri. Terlebih salah satu membernya yang lain sebenarnya udah keluar juga, yaitu Sulli kan juga sudah pass away gitu. Meskipun sebenarnya sih sampai sekarang FX-nya sendiri tidak dinyatakan bubar, Iya, FX-nya sendiri masih ada, cuman membernya yang udah nggak Nggak ada ada. gitu. Mereka udah sibuk dengan karir masing-masing gitu. Jadi konser K-pop pertama aku itu sebenarnya adalah EXO. Aku sebenarnya ada punya pinnya gitu, tapi aku kayaknya aku nggak bawa. Aku juga punya CD-nya EXO. Aku nggak bawa pinnya. Nah itu adalah pertama kali aku tuh tahu nonton konsernya EXO, dan aku tuh sama sekali nggak tahu EXO tuh apa gitu kan. Cuman pada saat itu tuh promotornya itu kasih aku tiket gitu, kayak nih nonton gitu, karena kan aku kerja di media, jadi aku dikasih tiket untuk liputan intinya gitu. Terus pas nonton kayak oh ini yang namanya EXO gitu kan. Terus tapi tuh sebenarnya aku tuh ada satu membernya EXO yang aku suka banget, yaitu Chris. Oke. Tapi sebenarnya Chris kan udah keluar pada zaman itu, tapi aku tuh nggak notice kalau Chris tuh EXO gitu loh. Oh, Jadi Chris kayak Wu, Chris Wu. Chris Wu gitu. Jadi aku kayak suka aja gitu sama Chris ternyata. Jadi pas lo nonton konser itu mereka udah nggak berapa? 12? 12 udah enggak. Ber-12. Udah enggak. Jadi mereka tinggal bersembilan. Oh, Itu- tahu pun juga udah nggak ada. Tahu udah nggak ada. Oh, Pokoknya itu oke. tinggal mereka bersembilan. Bahkan yang datang ke Jakarta itu cuma 8 karena Le nggak ada. Oh. Jadi semua tuh hanya membernya yang Korea ya. Yang Jadi Chinese yang udah nggak Chinese ada, udah nggak Luhan pun juga nggak ada. Luhan udah nggak ada. Nah, Lei itu pada saat itu nggak bisa tuh gara-gara dia tuh lagi cedera, lagi sakit atau apa gitu. Pokoknya dia nggak ada. Padahal pada saat press conference-nya itu dikasih tahu bahwa promotornya ini sebenarnya kitasnya atau surat izin kerjanya itu dibikin 9. Tapi ternyata yang datang ke Jakarta cuma 8 gitu. Tapi ini sih maksudnya pertama kali nonton konser K-pop tuh kayak mereka tuh seniat itu ya. Maksudnya kayak bahkan nih yang aku tahu EXO itu pada saat dia yang kesini pas aku nonton itu kan kalau nggak salah namanya Exoplanet apa ya, kalau nggak salah deh nama konsernya. Itu tuh mereka tuh bener-bener kayak panggungnya bawa sendiri, lightingnya semua bawa sendiri. Jadi sebenarnya promotornya itu hanya membantu penjualan tiket dan mengorganisir konsernya, tapi semuanya itu diurus sama mereka sendiri sama SM-nya gitu. Termasuk soal harga tiket itu ternyata juga ditentukan oleh agensi gitu. Dan aku tuh baru tahu tuh gara-gara Oh, itu gitu. Nah itu kan yang gratis. Kalau yang aku bayar sendiri, yang which is adalah idolaku, konser pertama itu adalah CN Blue. Dan itu nggak di Jakarta, itu di Thailand, di Oke. Bangkok waktu itu aku nontonnya. Ini ada tiketnya. CN Blue Between Us 2017. Pokoknya buat K-popers yang pernah nonton konser boybandnya kesukaan mereka, pasti tiket itu adalah precious banget, berharga bener, banget. gitu. Ini adalah konser pertama yang aku tonton. Terus pada saat aku tuker tiketnya, aku juga dikasih ini. Wow. Nih, jadi pas kita tuker dikasih ini sama dikasih tiketnya. Dan nonton konser di Thailand itu sebenarnya pengalaman yang luar biasa, Simon, karena orang-orangnya tuh rapi banget. Beda banget sama di sini, Bener, serapih itu. Mungkin di Singapura juga sih, karena Di Singapura parah bener, juga. karena aku nonton Winner. Wah, nih aku nonton Winner waktu mereka tour everywhere. Tour dunia pertamanya aku juga nonton, tapi aku nonton di Singapura karena tiket di Indonesianya tuh udah sold out waktu itu. Jadi aku kayak panik buying gitu, kayak nggak bisa, so aku langsung cek yang di Singapura gitu kan. Tapi tuh memang perbedaannya tuh berasa banget sih nonton banget. konser di luar negeri Dari sama kita di ngantri, sini. enggak dari beli tiket sih. Betul. Beli tiketnya tuh mereka kayak servernya tuh udah kuat banget. Bener. Jadi mereka mau yang beli itu berjuta-juta orang, tapi ya lancar-lancar aja gitu kan. Betul. Bahkan kalau misalkan aku boleh cerita dikit, ini pengalaman waktu nonton CN Blue ya. Jadi tuh gini, aku sebenarnya pengen nonton CN Blue itu di Jakarta. Tapi teman aku jadi gini, di tahun yang sama itu BTS juga ke Jakarta tuh tahun itu. Nah, terus dua sahabatku kan ARMY. Jadi mereka nonton lah tuh ya konsernya BTS. Nah, terus mereka cerita, ih sumpah ya promotornya nggak banget. Mereka bilang intinya konsernya tuh chaos gitulah katanya konsernya BTS itu. Terus pas aku lihat-lihat ternyata promotornya itu adalah promotor yang juga bawa CN Blue Oke. ke Jakarta. Akhirnya aku kayak
wah kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Akhirnya aku putuskan udah deh gue beli yang di Thailand gitu. Tapi dengan bodohnya aku kayak ya udah beli aja gitu. Padahal sebenarnya promotor konsernya CN Blue yang di Thailand tuh juga sama Sama yang di Jakarta. sama yang Jakarta, promotornya sama gitu. Dan pas aku udah beli tiketnya kayak ya mati nih gue nih gimana nih gitu kan. Tapi ternyata pada saat aku nonton konsernya tuh rapih banget. Jadi aku nggak tahu ya sebetulnya itu adalah kesalahan promotor Indonesianya atau memang kulturnya aja sih gitu. Karena di sana tuh bayangin ya konser CN Blue mulai jam 6 Mon. Orang-orang tuh baru masuk ke hall tuh jam 6 kurang 10. Jadi 10 menit baru mau konser mereka tuh baru masuk gitu. Kayak sesantai Iya. itu. Benar, di Singapura juga kayak Iya, gitu. gitu ya? Gitu. Parah Jadi sih. nggak berebutan, masuknya juga nggak berebutan. Kita rapih ngantri, kita duduk dulu, abis itu ngantri, baru nanti masuk. Walaupun kita beli yang duduk, tiket duduk, ulang. Walaupun kita beli tiket yang seated, itu tuh udah ada nomornya Ti. Oke. Jadi kita nggak berebutan, gue mau di sini lo di sana gitu, enggak. Jadi udah ada nomornya, itu rapi banget. Benar-benar iya sih, waktu aku nonton Winner di Singapura pun juga sama kayak gitu, serapih itu. Kayak nggak tahu ya, benar-benar kayak santai banget Iya. gitu loh. Bahkan kalau yang di Thailand ya, pengalamanku nonton CN Blue itu kan banyak yang jual-jual merchandise gitu kan, dan mereka tuh bahkan ada tempat penitipan barang. Iya, Jadi iya. kalau kita habis beli merchandise terus kita nggak perlu bawa masuk ke hallnya, ada tempat penitipannya. Itu kayak lo bisa bayangin gak sih kalau itu terjadi di Indonesia? Itu kan pasti kayak seru banget, Iya. keren banget gitu Benar. kan. Tapi ternyata konser yang pengalamanku gitu ya dibandingin dengan konser di Indonesia tuh kayak wah gila, beda banget sih. Dan jujur aku jadi ketagihan nonton konser K-pop di luar negeri. Benar. Gitu. Jadi dari semua konser K-pop yang pernah lo datengin, mana yang paling berkesan Ti? Dari semuanya, Semuanya. yang paling berkesan tuh sebenarnya semua berkesan sih ya, tapi kalau misalnya secara technical CN Blue yang paling CN berkesan Blue, karena Bangkok ya vibes-nya Iya, gitu. Kalau misalnya secara konten, maksudnya isian konsernya itu tentu saja Winner karena Winner itu kan debut 2014 tapi mereka tuh baru world tour tuh tahun 2018 ya berarti ya. Ditunggu-tunggu banget Jadi ya. ditunggu-tunggu banget gitu. Ditambah pada saat mereka tour itu kan satu membernya udah nggak ada, jadi kayak it's more memorable gitu sih. Kalau oke. aku pribadi gitu. Kalau Madi? kalau aku sih konser yang pengalaman banget paling berkesan adalah waktu nonton Big Bang yang cuman tadi aku cerita 4 member yang di F1 itu berkesan banget karena aku cuman bedanya segini sama GD. Wow. Aku bedanya cuma sedekat segini, itu ya. sedekat itu. Benar-benar. Itu adalah hasil ngantri 12 jam. Karena itu kan bukan full konser Iya, kan, karena itu betul. bukan full konser, jadi mereka punya line up artis musisi-musisi Hollywood Yang juga lain, gitu. Jadi di hari itu aku datang karena kan kalau misalnya F1 itu di Singapura mereka street race. Yes. Street race berarti itu kan di jalanan gitu. Umum. Jadi bukan di sirkuit. Bukan jadi di jalan sirkuit. raya dijadiin sirkuit Yes, gitu. benar banget. Jadi panggung untuk konsernya itu juga kayak di lapangan, kayak di sini lapangan banteng kali ya. I see. Kayak bukan di Gelora Bung Karno juga Lapangannya enggak. ini bukan sih lapangan yang biasa jadi laneway ya? Padang Stage namanya. Oh, Pokoknya oke. di situ tempat konsernya. Jadi itu aku ingat banget hari Jumat. Aku bertiga sama kakakku sama temannya kakakku. Itu kita ngantri dari jam 9 pagi, panas-panasan. Kita mesti milih gate yang sesuai sama tiket kita kan. Oh, iya, betul. Karena gate-nya itu Jauh-jauh, jauh-jauh. Karena iya. kan sirkuit street race-nya itu panjang Panjang banget, banget. Nah, benar. jadi kita mesti nyari gate yang benar. Terus kita nungguin jam 9 pagi. Itu baru dibuka jam 11 siang Oke. gate-nya. Setelah itu habis itu kita langsung lari ke depan panggung karena kita mesti duluan karena kan itu festival semua. Iya. nggak ada tempat duduk, nggak ada seated segala macam. Jadi kalau misalkan kita ibaratnya kalau kita datang terlambat ya lo di belakang Iya gitu bener ya. banget, lo pasti nggak mau di belakang kan karena ini pertama kalinya Big Bang datang ke South Asia gitu, kayak wah kapan lagi gitu kan. Terus abis itu udah nih jam 11 langsung lari ke depan panggung. Aku dapet ya 3 baris lah dari depan. Wah, lumayan Iya banget. lumayan banget. Udah gitu bentuk stage-nya tuh T. Jadi aku pas banget di deket T-nya gitu kan. Iya. Jadi aku nungguin jam 11, dari jam 11 siang itu panas banget, Parah sih, lembab kebayang banget kan. sih. Kayak di sini lah panasnya. Terus abis itu Big Bang itu baru naik on stage itu jam 11 malam. Wah, gila sih. Ya kan, jadi kayak 12 jam lebih aku nunggu. Tapi itu semua Lama terbayar karena Performnya bagus banget performance-nya ya. mereka tuh bagus banget. Bener. Mereka live walaupun mereka saat itu nggak bawa live band seperti konser-konser setelahnya Minus ya. one ya. Iya, dan
apa ya, lively gitu loh, walaupun dia salah satu line up Asia gitu kan. Yang nonton kan sebenarnya nggak cuman fansnya Big Bang Iya, kan, betul. ada Banyak yang bule-bule lain juga, benar. karena saat itu kan K-pop belum terdengar banget kan, booming banget di worldwide. Jadi kayak wah, dia tuh bener-bener bisa ngajak penonton yang lain tuh juga ikutan joget. Dan waktu itu Jidi pernah ngelempar handuknya dia. Handuknya dia, tapi yang dapet adalah orang di kayak 5 orang di sebelah aku. Jadi kayak aku pengen gitu. Sakit banget ya hatinya banget. ya. Cuman segini aku sama Jidi. Jadi aku waktu itu sempat foto juga, itu tuh deket banget. Dan setelah dilihat secara dekat, idol itu mukanya tuh flawless banget. Parah sih. Flawless banget, Benar, kayak benar. wow, ganteng sekali Iya, anak ini betul. gitu kan. Terus ya udah, itu sih kayak pengalaman aku yang paling bener-bener wow gitu. Ya pokoknya kalau ngomongin K-pop memang gak ada habisnya Gak sih, ada karena habisnya. emang akan selalu seru, apalagi kalau misalnya kayak kita gini yang ibaratnya generasi yang sudah melewati bertahun-tahun gitu ya menjadi K-popers gitu. Kita tuh benar-benar bisa ngelihat juga perkembangan musik K-pop zaman dulu sama sekarang, terus perkembangan fashion Benar. mereka juga. Benar. Ya awalnya mungkin kiblat mereka kayak agak-agak ke arah-arah Jepang, tapi Iya. pada akhirnya sekarang mereka jadi punya tren sendiri yang jadi trendsetter Iya, ternyata benar. gitu ya. Benar banget. Kadang-kadang tuh aku mikir kayak sebagai K-popers zaman dulu tuh agak bangga juga sih, Iya. kayak wah ternyata kayak our baby Iya. gitu ya, kayak sekarang tuh bisa jadi sorotan dunia meskipun ada sih kekurangannya Benar. gitu. Ketika semakin disorot dunia, maka kontroversinya, skandalnya itu juga pasti akan semakin tinggi, Iya, akan benar. semakin besar gitu ya. Tapi ya namanya kita kan ngefans sama mereka kan ya karena musiknya kan, jadi kayak ya udah gitu. Iya. Apapun skandalnya, apapun kontroversi yang mereka buat, selama musiknya masih bisa kita nikmatin, Iya. ya kita akan terus nikmatin ya Mon ya. Benar banget. Oke, Oke. sekian itu dulu aja konten podcast kita hari ini. Mungkin buat teman-teman bisa juga kalau misalnya pengen kira-kira ada topik apa yang mau Ya. kita bahas untuk konten berikutnya, boleh Boleh. langsung aja mungkin DM ke Instagramnya Glitz Media, atau kalau misalkan videonya ini sudah tayang di YouTube, boleh langsung aja komen di YouTube-nya Glitz Media. Right? Kalau gitu sampai situ aja dulu untuk konten hari ini. Sampai kita bertemu di konten berikutnya. Dadah. Annyeong. Annyeong.